Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham Telkom. Ternyata hal ini saham Telkom lumayan juga turunnya ya. Minus 5,5% atau turun 170 poin. Nah, sempat kalau kita lihat kemarin tuh harganya 3.000 dan hari ini harganya 2.880. Itu adalah paling titik low untuk hari ini, teman-teman. Ya, kenapa? Ya, karena laba untuk Telkom menyusut atau mengalami penurunan, teman-teman, dibandingkan di sebelumnya, teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu untuk labanya. Kita lihat di sini. Nah, nyata menyusut dia, teman-teman. Ya, di kuartal pertama saja dia menyusut, teman-teman, dibandingkan di tahun 2023. Tahunnya di kuartal kedua, laba untuk Telkom ini menyusut lagi dibandingkan di kuartal kedua di tahun 2023. Ya, ternyata kalau kita sih menyusut terus ya, teman-teman, ya. Di tahun 2002 padahal besar dia, teman-teman. Tahunnya menyusut di tahun 2023. Yang gak beda dia, teman-teman. Tahunnya di tahun 2024 di kuartal kedua lumayan juga sih menyusutnya, teman-teman. Itu harusnya sih kalau dia mencetak 6.000 triliun itu masih bagus lah sih, teman-teman. Tapi ya nyata nggak, malahan dia menyusut, teman-teman, itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya untuk labanya ini, teman-temannya, nah teman bisa lihat sendiri. Nah, jadi saham itu ambrol ya, jadi laba bersih itu 11 triliun, teman-teman, kalau kita jumlahin ya. Nah, itu jadinya dia lumayan menyusut sih kalau kita hitung sih. Waktu tahun lalu sekitar 12 triliun ya, teman-temannya, 12,7, dan di tahun 2024 11,7, artinya sama 7, teman-teman. Artinya dia minus 1 triliun di tahun 2024 di semester pertama. Nah, itu dia. Jadi ya itulah kenapa saham Telkom ini mengalami penurunan dia, teman-teman. Itu ya, jadinya banyak investor yang jualan. Wah, ini kinerja saham Telkom ini menurun ini, itu. Dan juga kalau kita lihat sih ya, mungkin kalau teman-teman ada beli di sini waktu pas di Juni kemarin jatuh di 2.700 mungkin paling low nya, itu mungkin teman-teman tuh sudah cuan di 3.100 3.210 paling hiknya, teman-teman. Kalau kita lihat di tanggal 18 Juli tahun 2024 kemarin, tahunnya ya mengalami penurunan dan juga ada beritanya dan kual untuk laporan keuangan di kuartal kedua untuk Telkom ini ternyata menyusut banget, itu. Ya, pastinya nanti untuk nama tuh dividen-nya menyusut juga, mengalami penurunan pasti dividen-nya, itu. Oke. Nah, kalau kita lihat untuk titik supportnya nyata nggak jebol ya. Kalau kita lihat sih untuk titik supportnya di sini saja kita ambil low-nya di 2.840, teman-teman. Itu adalah titik supportnya. Yang paling kuat adalah di sini di 2.700 itu. Nah, kalau misalkan besok masih lanjut turun, pastinya akan jebol untuk titik support di sini atau di sini nanti ya. Lumayan juga sih kalau jebol ya, teman-teman, itu. Oke. Coba kita lihat dulu pada saat open tadi itu 3.000 dari harga 3.050. Itu pastinya kopong ya, teman-temannya. Kalau kita lihat sih untuk order booknya benar sih kopong tadi itu. Gak kelihatan lagi 3.050, langsung dia terus jatuh ke bawah. Dan juga kalau kita lihat nah jatuh dia langsung, teman-teman. Ya, mungkin gagal muncul nama atau laporan keuangannya sudah banyak sekali optimis, siap-siap jualan daripada nanti keguyur ke bawah terus dia, teman-teman. Itu dia. Dan kalau kita lihat sih untuk hari ini transaksi mencapai 3,2 juta lot, teman-teman, dengan volume transaksi mencapai 938 miliar. Lumayan juga sih transaksinya, teman-temannya. Hal ini paling lama transaksinya dibandingkan sebelumnya. Ya, lama karena turun dan banyak juga investor jualan. Dan juga termasuk juga trader pastinya. Wah, ini saham Telkom ini turun ini. Nggak jadi untuk take profit, malahan lumayan juga menyusutnya. Ya, kalau saya lihat sih nggak terlalu juga sih. Tapi ya kalau kita bandingkan di semester 1 di tahun 2023, minusnya tuh lumayan juga 1 triliun itu. Oke, coba kita lihat untuk asing, apakah hari ini asing keluar ya. Kita untuk bakal samarnya, kalau kita bakal samar seperti ini nggak terlalu berefek ya, teman-temannya, untuk wadamologi. Kecuali kalau saham yang agak kering seperti saham IPO lebih enak sih kalau kita lihat itu. Tapi kalau ini kita enak lihat nama tuh asing saja. Nah, kalau kita lihat sih asing nyata banyak kuat ya, teman-temannya, seperti ZP, BK dan AK. Nyata asing banyak jualan, Yu juga jualan. Ya, dikarenakan lihat saham Telkom mengalami penurunan untuk laba bersihnya
di kuartal kedua dibandingkan di kuartal 2 di tahun 2003, itulah jadinya asing jualan. Lumayan juga ya teman-teman kalau kita lihat jualan hari ini dia itu. Nah, ya biasa sih yang mendongkrak untuk saham seperti Telkom ini ya asing jualan ya pastinya jatuh ya teman-teman itu. Jadi kita tahu kenapa saham Telkom ini jatuh ya dikarenakan untuk labanya itu mengalami penurunan. Ya berharap saja sih di kuartal ketiga laba itu meningkat. Kalau meningkat pasti saham akan mengalami peningkatan teman-teman itu untuk saham seperti Telkom ini. Tapi ya rata-rata seperti Antam kemarin aja nggak tahu meningkat dia, malah sideway bentar aja dia malah turun hari ini, padahal dia tuh mencetak laba. Terkadang kalau kita lihat untuk lapangan keuangan untuk mencetak laba belum tentu juga saham-saham itu mengalami kenaikan, itu dia. Ya tergantung sama asingnya juga cara pandangnya, apakah akan mau dinaikkan, mau beli untuk akumulasi terus atau mas sebaliknya jualan gitu. Tapi ya kalau Telkom ini masih cocok sih untuk jangka panjang sih, meskipun ada saingan seperti untuk ini teman-temannya Starlink ya teman-temannya, tapi masih kuat sih karena masih menjangkau seluruh Indonesia Telkom ini itu. Tapi ya kita main itu jangka panjang, selagi masih bagi dividen masih cocok, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham Telkom ini. Gimana menurut teman-teman? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.